menderita. Oleh karena itu saya makin sayang sama kambing itu. Kemudian saya bicara dengan istri saya, Iko. Iko, itu kambing yang paling saya sayangi. Saya akan jadikan dia kurban. Iya, akhirnya nggak diterima sama Pak Ustadz Kemet. Kenapa bisa seperti itu? Karena Pak Ustadz Kemet melihat kambing, hanya fisiknya saja yang bagus. Kelas berapa? Den, Ya, itu bapaknya nanyain. Oh iya Pak, ada apa? Kelas berapa? Kelas 4 SD Pak. Oh, Pak, ini moyang itu kambingnya? Iya. kok itu kan yang sudah Bapak panjer tadi. Kok pilihannya bisa sama ya, Pak ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya, udah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Kamu nggak jalan, Sob? Enggak, Mak. Oh iya, Mak. Uang yang kemarin Mak kasih udah Sobri pakai buat lunasin utang di kantor. Iya, Mak. Alhamdulillah mulai bulan depan gaji Sobri utuh. Nggak dipotong lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Mak. Kamu kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kandangnya? Sudah beres? Sudah Pak Ustadz RW? Bagus. Sekarang sudah mulai ada kambing yang masuk. Kamu panggil Tuti dan Kusoy. Suruh ke sini. Mau dinikahin Pak Ustadz RW? Mau membahas kurban? Maaf Pak Ustadz RW. Ayo cepat. Siap Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, Mak. Walaupun kecil, insya Allah gaji Sobri cukup untuk keperluan di rumah. Sobri jadi ingat waktu kecil dulu. Dari umur 2 tahun, Sobri diurus sama bapak. Emak teh pulang setahun sekali. Kadang-kadang malah 2 tahun sekali baru pulang. Setiap hari Sobri bersama bapak. Sobri jadi ingat waktu kecil dulu. Kaki Sobri sering baret-baret waktu dimandiin bapak karena kukunya. Waktu dihandukin, kadang masih ada bagian badan Sobri yang masih ada sabunnya. Karena bapak lupa nyiram. Sering juga kuping Sobri kemasukan air.
punya emak. Tapi Sobri nggak merasa kayak punya emak. Setelah Sobri kelas 4 SD, baru bapak bisa betul-betul mandiin Sobri. Sobri teh selalu berdoa tiap malam supaya emak cepat pulang. Tapi setiap kali doa Sobri dikabulkan sama Allah, Sobri malah nggak deket sama emak. Sobri ingat waktu ketika emak mau gendong Sobri, emak mau meluk Sobri, tapi Sobri malah lari main sama encuy. Sobri juga pengen seperti emak, selalu nangis tiap meluk Sobri, tapi Sobri nggak bisa. Semakin Sobri nggak nangis, semakin keras tangisan emak. Setiap kali emak mau meluk, Sobri lari menjauh. Sobri nggak mau itu semua terjadi sama anak-anak Sobri, Mak. Sobri nggak mau anak-anak Sobri nggak mengenal ibunya. Sobri nggak mau anak-anak Sobri ketakutan waktu digendong ibunya. Dedeh nggak akan berangkat, Mak. Dedeh akan selamanya di sini, di rumah bersama anak-anak. Sobri jalan dulu, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Mak. Iya. Mak Tet denger sendiri kan? Dede teh gak akan berangkat. Sobri gak ngizinin. Dede sama Sobri cinta dan sayang sama anak-anak. Justru itu alasannya kenapa nanti kamu jadi berangkat. Bagi orang lain, cinta dipertahankan dengan cara bersatu. Bagi kita, cinta dipertahankan dengan jalan berpisah. Hei, tenaga mereka lebih banyak terkuras untuk ngobrol daripada bekerja. Ramai, riuh, keras, tapi tidak ada satupun yang bisa disimak.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saum. Iya. Net, Kang Kusoy. Kang Irot, kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Kusoy dipanggil sama Pak Ustadz RW. Sekarang? Muhun. Tunggu sebentar. Mas Saum, Iya. Jun, saya ke rumah Pak Ustadz RW dulu, dipanggil. Iya, Kang. Nitip ini ya. Iya. Mangga atuh Pak Saum. Iya. Kang Junet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat, Dang, kamu lebaran haji, belinya kambing pincang. Kamu mah bener-bener keterlaluan, Dang. Tiap tahun teh nggak berubah. Kalau nggak beli kambing kurus, kambing cacat dibeli. Nggak boleh tuh Kang Dadang. Kurban itu harus yang paling bagus. Itu namanya, kalian tidak mengerti yang namanya intisari daripada kurban. Nih, Kum, kalau omongannya udah tinggi begini nih, pasti ngawur. Intisari daripada kurban adalah kita menyembelih hewan yang paling kita sayangi. Iyalah. Awalnya sih bagus, Kum. Ya nungguin aja sih nih kelanjutannya apa nih. Begitu, Ceng. Awalnya itu memang harus bagus. Kenapa saya beli kambing yang pincang itu? Coba kalian bayangkan dulu. Lihat kambing-kambing yang lain. Ganteng-ganteng. Gemuk-gemuk. Besar-besar. Tapi di salah satu sudut sana ada kambing yang pincang. Di situ saya lihat. Saya jatuh cinta. Saya sayang sama kambing tersebut. Boro-boro ditawar orang. Dilihat juga tidak. Tapi tidak apa-apa. Saya bawa pulang kambing itu. Ternyata begitu sampai di rumah. Bukan hanya pincang. Tapi dia kurus. Kering. Menderita. Oleh karena itu saya makin sayang sama kambing itu. Kemudian saya bicara dengan istri saya, Iko. Iko. Itu kambing yang paling saya sayangi. Saya akan jadikan dia kurban. Iya, akhirnya nggak diterima sama Pak Ustadz Kemet. Kenapa bisa seperti itu? Karena Pak Ustadz Kemet melihat kambing, hanya fisiknya saja yang bagus. Bukan hatinya. Karena Pak Ustadz Kemet tahu syarat-syarat sahnya berkurban. Ih, mah dia dibolak-balik aja sama dia. Gimana ya, Kum? Cara membedakan mana kambing yang bagus dan kambing yang nggak bagus. Kan muka kambing bentuknya sama aja, Kum.